Selamat datang di US Kamu Kita, maaf openingnya biasa aja. Selamat datang di Baru Kenal dengan Donkey Yurino. Si Chow M1 bertemu dengan Chow Ciputat. Come on. Senang sekali dengan Koyur ini ya karena di sisi lain lucu bentuknya. Lucu kenapa gendut? Gendut kan udah identik sama lucu tuh. Lucu, terus potongan rambut. Kenapa emang rambut gua? Enggak, ya jadi gimana ya, kayak mungkin teman-teman pernah nonton Femau. Femau? Ada nonton Femau? Nggak pernah. Yang bapaknya jadi pelaut. Nggak tahu. Terus terus bapaknya meninggal di laut. Terus ibunya bohong ke anaknya kalau bapaknya masih hidup. Jadi kalau misalkan kayak Femau menanya ke ibunya, ibu, kemana ayah? Ayah sebentar lagi pulang, gitu. Paling gara-gara yang mananya? Femau. Kenapa gini? Aku memang kayak gini-gini. Enggak, cuman maksudnya secara fisik jadi inget Femau, lucu. Iya. Ini adalah Donkey Yurino. Kemarin sempat beberapa kali pengen ngobrol sama Donkey, cuman kesibukan, terus juga kemarin juga sempat ada akun dagangnya dia juga hilang juga, terus jadi dia ya sebagai manusia mah yang ngerti aja gitu, masa orang lagi ada masalah kita ngajakin ngonten kan, itu kan sebenarnya hal yang kadang-kadang nggak dipunya orang gitu, maksudnya tidak bisa membaca kalau ini orang lagi bermasalah nih gitu, dia lagi ngadepin masalah nih gitu, kita harus ya udahlah chill dulu aja gitu. Ya. Jadi sekarang sehat dong Ki? Sehat, baik-baik. Baik-baik ya? Baik-baik. Kok nggak pakai itu, maksudnya tetenya nggak kelihatan hari ini? Oh, ini pakai baju nih. Iya. Kalau di konten harus agak sopan lah. Yang nonton nanti kan ratusan ribu orang nih. Kan tapi dia streaming juga sama aja, anjing, gue bilang. Kenapa di sini lu pakai baju kalau di streaming nggak pakai baju? Oh, jadi lu lebih seneng gua buka baju nih? Kita konten nggak usah pakai baju deh. Lu nggak pakai baju juga? Iya. Serius? Ayo. Cewek-cewek Senopati sukanya gini-gini. Iya. Koko gemuk dengan pentil mendelep. Pentil mendelep, betul ya? Iya betul. Karena apa? Duitnya banyak ya? Iya betul, iya. Rata-rata kalau kita ketemu sama teman kita yang zaman dulu SD, SMP gitu, terus pentilnya mendelep, pasti anak orang kaya. Serius? Iya. Emang mendelep nggak tuh? Oh iya mendelep. Kenapa dia baru enggak juga? Jadi sekarang sudah sama Dangki nih. Yang tugasnya sebagai tank, dan gue waktu itu pernah lihat kadang-kadang tank itu suka tidak dihargai. Iya, betul. Apa yang mendorong lu ngomong kayak gitu? Contoh, sering lah aku aku buka map gitu kan, map, aku yang nangkep gitu kan. Aku yang nangkep, aku yang mulai itu nangkep kan, harusnya aku yang mulai perang tuh. Karena harusnya keren gue dong. Betul. Gue bisa buka, anggapannya nih kalau gue lu buka map. Iya enggak, gue dikerja tuh gue yang membuka, gue tuh yang buka lapaknya bro. Iya. Membuka lapaknya, tapi yang dipuji yang kerja sama gue bro. Iya. Lu bener kan? Iya betul. Jadi kayak lu ngebuat perusahaan lu tuh aman. Karena kita lihat, wah ada masalah di sini nih. Bro, di sini ada masalah nih gitu. Lu yang survei semuanya. Ya, aku yang survei, terus aku ada masalah ini, aku yang temanku kalau mau digeng aku yang datengin biar nggak mati gitu kan. Terus waktu itu tapi nggak ada tuh dipuji. Tapi waktu mereka nanti 1 lawan 1 nggak mati. Wih keren. Ya karena selalu kayaknya ya kalau dari caster. Kalau dari caster tuh selalu ketika war yang gue lihat tuh yang dipuji itu adalah yang slate ini masih bilang itu core-nya. Ya core udah pasti kan. Wah, core kan kelihatan keren kayak iya. Gitu, padahal ya itu kerja tim lah, tapi ya memang itu saling melengkapi lah. Betul. Aku sama aja aku gini lah, aku buka lapangan pekerjaan, tapi kalau yang kerja goblok ya bangkrut, bro. Oh ya bener. Ya bener. Tapi ya sekali-kali boleh lah. Maksudnya kayak sekali-kali misalkan kayak caster buat uji, buat kornet, buat pulung ya. Ya ngomong, wih Danki keren. Iya bener. Tapi aku jarang digituin sama caster Indonesia. Oh jarang? Justru malah waktu aku dulu di M1, malah caster dari Filipina atau Malaysia, dia muji-muji gua terus. Oh. Donkey the playmaker, wah Donkey, sumpah.
Sumpah gue digituin. Lu seneng? Lu Donkey, semangat jadi nggak? aku lihat nih, caster, waktu kan ada tuh pertandingan itu. Jadi aku lawan Onyx PH tuh. Padahal Gak usah ditutup. ya, benar, tutup aja. Ya, pokoknya intinya gue cowok gue keren lah. Iya. Tangkap terus. Gue nonton di caster. Nih gue nonton nih Iya, di replay tim Indonesia. Pada saat itu. Kedengeran kan casternya Ya, tuh? kelihatan tuh casternya. Oh ini. Gak ada tuh puji gue sama sekali. Ya cuma ngomongin pertandingan. Oh. Terus gue nonton tuh casternya orang yang apa? Orang Filipina. Orang Filipina atau orang Malaysia. Wah, Donkey the playmaker dipuji-puji. Oh, iya. Terhina di negara sendiri, dipuji Iya, di iya, negara iya. luar. Tapi impact yang menurut gua paling berpengaruh sih ketika orang pakai Chow Tank ingetnya Donkey sih. Walaupun mereka kadang-kadang mereka tidak menyadari, tapi ternyata itu yang direkam orang karena nama lu nggak kesebut, karena mungkin nama lu tidak diomongin, jadinya mungkin orang-orang mikirnya, wah, gue bisa jadi Donkey tapi yang disebut nantinya gitu. Iya. Iya, jadi kayak diambil ilmu lu, tapi ya untung deh Donkey-nya nggak disebut. Mungkin nanti gue bakal jadi tank yang disebut sama ini gitu. Kalau sekarang kan kayaknya udah mulai ada kayak ketika taruhlah pakai Tigreal gitu, terus kayak montek ke dalam, terus ngegeser empat-empatnya gitu misalkan. Enggak, kalau aku sadar ya, kayaknya kayak mereka tuh kayak mungkin nggak terlalu memuji gua itu karena salah gua juga sendiri. Karena kalau yang caster Indonesia tahu tuh, aku di live stream suka muji diriku sendiri. Oh iya. Ya kan aku nggak pernah, karena aku nggak pernah dipuji sama orang. Ya udah aku muji diri sendiri lah. Itu logika sederhana. Muji diri sendiri lah. Iya. Wah keren. Jadi ya mereka akhirnya otomatis kalau di pertandingan ya, ala Donkey lagi lu sering muji diri sendiri, ngapain gua puji gitu kan. Kalau caster luar bener-bener netral tuh. Iya. Dia nggak ngerti. Nggak ngerti, nggak pernah nonton streaming lu Nggak lah pernah gitu. streaming lu, jadi mereka nggak kesel sama gua. Iya. Jadi kalau keren dia ngomong keren bro. Jadi ya gue juga ngelakuin hal yang sama sih, misalkan gue lagi nge-kill 14 gitu kayak anjing jago banget gue gitu. Terus kalau misalnya masuk lobby kayak pengen menang ya gitu. Kan temen-temen tuh gitu pengen menang ya ngajak gue gitu. Jadi kayak emang tidak ada orang yang bisa memuji kita selain diri kita sendiri. Itu logika sederhana. Betul. Gitu. Dan gue tadi sempat ngobrol sama Donkey, ternyata dia orangnya sangat logis. Jadi sangat apapun yang ada informasi yang masuk tuh ditelaahnya tuh nggak cuma sekali dua kali, tapi kayak ada banyak layer lah gitu. Ya banyak layer, dan maksudnya aku juga bukan kayak gitu doang ya. Maksudnya aku sekarang lagi berusaha tuh, karena kan kehidupan nih memang kita tuh kayak manusia tuh kayak menurutku belum ada yang sempurna ya. Kita tuh mungkin versi kita ini masih versi yang mungkin lu kayak pernah ngerasa lu di hidup ini lu udah ngerasa, wih versi gua sekarang hidup ini udah jadi baik. Padahal belum tentu gitu loh. Bisa aja ini masih versi lite lu 5 atau 10 tahun lagi lebih baik. Light lu lah ya. Pokoknya intinya manusia itu masih bisa berkembang terus. Nah, aku tuh lagi berusaha menjadi manusia yang berkembang terus. Betul. Emang kadang-kadang kan kita kalau main Mobile Legends kan level 10, level 11 bisa menang gitu. Tapi ada kalanya karena kita keseringan berada di tahap itu, kayak kita sering menang di menit 12, 13 dan level kita juga belum sampai 15 taruhlah gitu, kecuali core lah ya gitu. Udah merasa jadi baik? Iya, gitu. Pas nanti giliran late game, main late game, kitanya kaget lah. Oh ternyata level 15 ya ini begini. Nah itu bener kan? Itu relate kayak gitu. Iya kan? Makanya gue bilang Mobile Legends itu kayaknya tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Apapun game. Apapun gamenya sebenarnya. Cuman kalau Mobile Legends itu lebih kayak, misalkan kayak lu lawan hero counter lu gitu. Tapi ternyata ada kalau build hero lu ganti, lu bisa lawan dia nih. Ya. Atau enggak si battle spellnya lu ganti, bisa jadi menang nih lawan ini nih, one on one gitu. Ya. Iya kan? Maksudnya kayak kadang-kadang kita mikir, gua mah hidup gini aja nih. Udah ada pro build-nya, tinggal diikutin gitu. Ya, betul. Iya kan? Tapi kadang kayak gitu juga kita tuh harus di lingkungan orang yang memang bisa bikin kita naik level. Kalau enggak ya, kita pasti kalau kita selama di lingkungan orang yang nggak bisa bikin kita naik level, ya kita kayak ngerasa pasti bener terus. Karena orang yang di sebelah kita masih di bawah kita gitu loh. Iya. Jadi kita ngerasanya kayak, oh, gue udah paling pintar di sini, buat apa gue punya informasi baru gitu. Di sini aja nggak ada yang bisa ngelawan gue. Ya itu udah hukum malam kan. Kalau lu di suatu lingkungan lu yang terpintar ya pasti otomatis tuh akhirnya lu akhirnya kayak susah lah naik level dan otomatis. Itu dia yang ngebuat gue kenapa gue penasaran banget sama skena e-sport. Yang gue pengen tanya itu sebenarnya bukan hal-hal yang ibaratnya yang ada di fitur-fitur gamenya lah, apa yang ada di dalamnya gitu, soal hero apa segala macam. Tapi kayak sebenarnya kalau misalnya Mobile Legends nggak ada, lu sekarang ngapain dong Ki? Kalau aku, ini aku udah mikirin dari jauh hari itu. Makanya aku, contoh nih, aku aku tuh merasa ya apapun kayak di game atau apapun,
Contoh live streaming yang aku lakuin sekarang kan bisa dibilang income terbesarku live streaming atau YouTube. Itu semua itu menurutku bagaikan kayak sinetron gitu loh. Ke sinetron. Kayak sinetron. Lu muncul awal, kalau lu menarik, hype jadi hype. Betul. Terus rating lu tinggi banget. Ya kayak Arya Saloka sama Amanda Manopo Ya, tuh. gitulah. Cinta, ya. Tapi lama-lama pasti rating itu udah mulai menurun tuh. Ya. Nah, karena aku udah belajar seperti itu. Mobile Legends pun aku juga kayak sekarang masa aku lagi tinggi, aku lagi naik, tapi pasti aku ada waktunya menurun. Ya. Nah, makanya akhirnya aku mikir juga kalau aku udah mikir nih kalau aku lagi nggak live streaming atau nggak ada Mobile Legends, habis dong aku. Betul. Makanya akhirnya aku membuat yang next level. Aku akhirnya bikin tim e-sport. Kalau tim e-sport gamenya Mobile Legends mati, pasti ada game baru, bro. Logika bagus. Bener kan? Sederhana, iya. Iya. Dan orang gini loh, kalau lu hanya menjadi pemain Mobile Legends bukan yang memiliki tim e-sport atau apapun tidak yang punya skill lain atau apapun yang lu ya skill lain dari di luar Mobile Legends atau lu paling nggak move on dari Mobile Legends kejayaan move on dari kayak Mobile Legends lu menjadi general, sesuatu yang general. Iya. General tuh karena kalau sifatnya general, yang lu konten general itu sifatnya lebih lama lah, lebih sustain sustain karena kan Mobile Legends lu tahu sendiri game tuh betul ada nyawanya, base-nya setiap game tuh mungkin ramenya cuma 5 sampai 10 tahun betul. Gitu kan. Nah, kalau lu masih berkutat di Mobile Legends, lu harus mikir nanti kalau nggak ada Mobile Legends lu mau jadi apa gitu. Iya, jadi joki. Ya enggak, kalau nggak ada Mobile Legends lu mati dong. Jadi joki 3-in-1. Iya, Mobile Legends nggak ada. Nah, aku udah mikir situ sampai aku bikin e-sport. Jadi kayak aku tuh jadi meski kalau nanti punya tim e-sport, orang tuh nanti kan game Mobile Legends mati, game baru ada. Tapi orang tetap mengenang bahwa oh, ini Donkey yang gua kenal dulu itu kenal Mobile Legends. Kenal Mobile Legends tapi ini loh orang yang bisa jadi panutanku, maksudnya meskipun dari game tapi kayak dia tuh akhirnya bisa melangkah jadi owner gitu loh. Nah itu udah next step ya. Itu next step jadi kayak ya itu aku udah mikirin jangka panjang lah. Dan maksudnya kalau gue lihat berarti dia tuh Donkey tuh peduli banget sama teman-teman yang mungkin ada di skena e-sport gitu. Kalau misalkan mendingan dari sekarang lu nggak cuma ngasah skill lu di gamenya, tapi juga punya skill di luar itu. Karena kita lihat juga hero-hero di Mobile Legends pun skillnya ada 3 kan, skill 1, skill 2, ulti. Ya betul. Bener kan? Kalau lu cuma punya skill 1 ya nggak bisa apa-apa. Bener kan? Ketika teman lu punya skill 2, skill 3, ya lu udah kalah level ya udah pasti bakal ngefit gitu. Maksudnya dari levelnya teman lu musuh lu lebih cepat buat farming, elunya masih berkutat dengan aduh ini gimana nih jadinya kayak mungkin yang dibilang Donkey tuh sebenarnya harusnya dari awal sekarang kita tidak menganggap game yang kita mainkan apapun itu akan selamanya, begitu kan? Ya, dan nggak usah munafik deh. Aku melihat semua tim e-sport, semua ya rata-rata tim e-sport yang besar-besar pun yang dulunya misalnya gamenya pernah besar, playernya yang juarain untuk timnya, dan ternyata tiba-tiba gamenya mati. Ya, ngomong seperti sinetron tuh naik dan turun, gamenya mati. Di Verbal. Yang lu pernah dengar maksudnya dari orang-orang yang pernah ada di game ini, terus lu jaya, sekarang ngapain? Yang jaya rata-rata akhirnya kalau rata-rata akhirnya mereka tuh kayak ada yang contoh. Kalau mereka akhirnya bisa move on ya udah mereka balik ke real life ya. Kalau yang nggak bisa move on ya mereka akhirnya tetap main game tapi kayak main gamenya jadi percuma gitu loh menurutku. Mereka nggak ngasilin apa-apa. Nggak ngasilin apa-apa. Mereka masih berkutat kayak berpikir kayak kenapa game ini nggak rame gitu loh. Padahal menurutku dari diri sendiri ya mereka harus sadar diri. Emang game itu nggak ada yang selamanya, bro. Iya betul. Lu harus next level gitu loh. Harus mikirin game ini pasti ada matinya. Lu harus bisa mikir kalau udah game ini mati lu ngapain. Tapi itu pemikiran yang menurut gua itu pasti terjadi, bro. Kalau buat Donkey kan setelah dari e-sport jadinya owner e-sport. Ya. Kalau buat yang lain bukan berarti harus bikin owner e-sport juga, tidak. Tapi kayak mempersiapkan benar. Suatu contoh ya selama lu kayak contoh sekarang di Mobile Legends lah kita kayak banyak lah sekarang streamer yang penghasilannya mungkin udah ratusan juta gitu. Mereka udah harus mikir tuh uang ini nanti diolah jadi apa gitu loh. Iya. Ya nggak harus ini tadi kalau untuk tim menjadi owner e-sport tuh hanya satu pilihan gitu loh. Betul. Iya, maksudnya kayak sebenarnya terbuka luas lah. Kemarin gue sempat ngobrol sama Rafli.
Rafli siapa? Rafli itu yang suka main sama kita juga. Rapli, iya Rapli. Rapli Amang ya, Rapli dan ya. Iya, Raplinya Marsha tuh, yang sama Marsha. Kemarin sempet ngobrol, gue bilang gini, nggak tahu kenapa anak-anak yang main game e-sport tuh rata-rata pengen dapat produk endorsan yang setipe. Kayak misalkan handphone, PC, headset gitu. Kan udah tahu yang bakal menang mah pasti Eko lagi. Pasti bakal menang pitching mah ya Jonathan Liandi lagi, Donkey lagi gitu. Gue bilang, kenapa lu tidak berpikir untuk nge-gym? Badan lu keker, nanti yang jadi sponsor lu minuman protein. Ya. Iya kan? Nah, dari situ-situ aja kan. Iya kan? Harusnya manusia itu kan dikasih otak untuk berpikir kan. Iya, maksud gue kayak, kan lu lihat nih kalau misalnya foto beres main terus ada KDA-nya segala macam kan lu lihat tipis-tipis tuh. Ya. Ketika nanti badan lu semek sendiri, Ya. pasti kan wah anjing, nih kok pro player badan bicep tricepnya nongol gitu. Terus kayak pakai apa dia? Dilihat Instagramnya, wah ternyata dia minum susu protein. Nah kan, itu kan jadi lini baru kalau ternyata pemain e-sport juga boleh lo badannya keker gitu. Boleh. Iya kan? Ya. Jadi kayak harus ngambil sikap yang berbeda juga kan. Iya gitu, dan itu juga kenapa gue kayak ngelihat banyak stand up komedian kayak ngambil endorsan tuh produknya ini segala macam, sedangkan tidak ada yang menyentuh produk negatif. Ya sudah saya ambil semua daripada gue harus saingan kayak taruhlah kalau artis, kalau misalkan lu kontennya family ya lu berarti saingannya sama Raffi Ahmad, sama Baim Wong gitu. Dan kalau misalnya lu mau perang di situ ya lu kalah terus. Kita pindah segmen aja gitu. Tapi tetap bikin video, tetap kalau buat pro player ya walaupun lu badan lu keker ya tetap mainnya tetap dijaga gitu. Maksudnya kayak gitu-gitu mungkin jadi pertimbangan sih. Pertimbangan. Iya. Ya banyak lah. Terus kayak menurutku tuh sekarang yang kelemahan menurutku mantan pro player atau mantan apa namanya? Istilah influencer yang pernah besar ya. Bagi gue tuh mereka tuh kadang justru terjebak di idealis mereka gitu loh. Menurutku kayak manusia boleh lah punya idealis ya. Kayak boleh. Gua gini. Mereka merasa jadi idealis untuk menjadi diri sendiri. Betul. Tapi di saat akhirnya idealis tuh mereka tuh akhirnya kalau orang udah terlalu idealis, akhirnya ngerasa, kalau ini gini, ayo lalu kalau mau berkembang, lu jangan idealis, lu lihat orang yang kita ngasih contoh orang yang berkembang seperti ini. Gak bisa, idealis gue ya udah, gue misalnya jadi orang cuek, nggak mau gini, nggak mau, gue mau jadi orang cuek aja. Intinya jadi cuek karena idealis gue memang seperti ini. Gue terkenal untuk menjadi orang cuek. Misal contoh seperti itu. Oh, emang karakter dia tuh harusnya cuek? Nggak cuek, sebentar. Tapi emang lu jago. Tapi lu anggaplah bukan sampai jago banget sampai orang tuh teringat gitu loh. Iya. Ya pasti nama lu tetap suatu habis. Jadi akhirnya ujung-ujungnya tuh udah namanya tuh kalau aku yang dia mau, ini aku pun harusnya dapetnya dari ego itu. Iya. Orang kalau udah terlalu idealis tuh nanti akhirnya jadi egois. Betul, karena mungkin kalau bahasa gue sih sebenarnya idealis sama egois itu beda tipis tuh. Dua hal berbeda tapi. Nggak, dua berbeda tapi itu tipis, irisan. Jadi kalau lu kalau idealis, kalau lu akhirnya sampai lu terus-terusin lu kayak nggak mau dengan orang, lu ngerasa idealis itu bener, lu menjadi orang egois. Dan lu nggak mau berubah. Ibaratnya kalau misalnya lu kayak berada di posisi gue misalkan gitu, kayak gue stand up komedian, gue cuma pengen ada di ngisi acara yang gini gitu. Tapi ketika keluarga gue lapar, anak gue butuh susu, ya udahlah, ini gue ambil juga. Betul. Tapi yang gue jaga idealismenya adalah materi gue. Nah, gitu. Gue menjaga diri gue, karakter gue, materi setlistnya segala macam, bahannya itu ala gue. Ya. Tapi kerjaannya mungkin tidak sesuai dengan yang gue pengen. Betul. Tapi seenggaknya gue masih bisa mempertahankan idealisme gue tanpa harus jadi egois. Setuju. Jadi kayak contoh yang berhasil di e-sport. Kalau lu kenal Rek. Ya. Rek itu orangnya tuh dulu tuh orangnya bener-bener istilahnya tuh kalau pendiam tuh apa? Introvert pendiam, nggak bisa menghibur, nggak bisa ngapapun. Justru sekarang akhirnya malah dia tuh berubah menjadi orang yang berusaha untuk komunikatif, tetap ya. Image dia itu seperti itu. Image dia tuh tetap dianggap sebagai orang cool. Tapi justru pada saat akhirnya dia bisa menghibur, keren, dia tuh akhirnya menghibur tapi cool. Orang tuh akhirnya dan dia sekarang akhirnya menjadi sangat besar. Dan di situ karena pada saat itu menurutku akhirnya
meskipun dia idealis, tapi akhirnya dia bisa menghancurkan egois dia. Betul. Jadi intinya dia tetap bisa streaming, dapat penghasilan lebih besar, tapi di sisi lain dia juga tidak bisa merubah siapa dirinya. Ya gue pengen cara gue ngebawain streaming ya dengan ala gue. Ala gitu. gue. Dan sukses. Dan akhirnya orang pun menyadari emang dia emang nggak bisa dipaksa. Nggak bisa dipaksa. Nggak bisa dipaksa, tapi ya akhirnya orang juga jadi mengerti. Jadi mau mengerti kalau memang ada pemain pro player, streamer yang kayak begini gitu, dan itu nggak bisa dibandingin. Kayak Bang Rek, kayak Mas Eko dong yang rame-rame gitu, ya nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Cuma bakal bisa. Tapi kayak akhirnya dia mau berubah, orang tuh akhirnya bisa menerima. Ya. Dan menurut gue itu bukan berubah sih, upgrade. Upgrade ya. Iya, upgrade, betul. Upgrade. Jadi dianya di mana, tapi dia nyari level 2-nya dia bakal kayak gimana gitu. Jadi kan banyak orang yang ngerasa kalau berubah itu berarti sudah tidak jadi diri lu yang sebelumnya. Ya. Memang benar berubah itu seperti itu, cuman menurut gua upgrade itu istilah yang lebih pas gitu karena kayak Eko dulu streaming ibaratnya masih malu-malu gitu. Tapi di sisi lain kalau dia bercanda dia begitu. Ya. Terus yang awalnya cuma di tongkrongan, akhirnya dibawa ke streaming. Ya sebenarnya kan itu bukan dibuat-buat, tapi cuma naruh diri dia di streaming nih sekarang. Ya, gitu. upgrade gitu kan. Jadinya ya, upgrade. Yang sebelumnya dia cuma nunjukin skillnya dia doang, akhirnya sama karakternya. Gitu, jadi berani sama karakternya. Bener sih Donki, gokil juga nih Donki ya. Tapi banyak banget pokoknya yang selama ini aku jadi lihat teman-teman gitu, akhirnya mereka tuh kayak nggak berkembang tuh karena menurutku karena mereka belum bisa menghancurkan egoisannya itu loh. Oke, ya. Ya mungkin banyak yang berpikir kalau ya game ini bakal selamanya mungkin gitu. Atau enggak mungkin ya karena ada juga tipikal yang menikmati momennya gitu. Kayak ya udahlah, gue mah nggak usah mikirin ke depan ntar kayak gimana. Yang penting mah gue sekarang nikmatin aja gitu, fame, uangnya, apa segala macam dinikmatin aja. Jadi dia nggak mikir ke depannya bakal kayak gimana sih, gitu. Tapi gue jujur gue nggak tahu loh kenapa lu jadi kalau streaming suka buka baju. Aku tuh awal mulanya tuh buka baju tuh kalau nggak salah di GHI Fos. Gerah. Gerah tuh. Tai ini gerah banget buka baju. Nah, buka baju udah live sambil buka baju. Setelah itu orang kalau setiap kali aku live ngomong, Bang, buka baju gitu kan. Wah, capek aku. Masa gitu loh. Masalahnya kalau aku nggak buka baju, komennya spam. Buka baju cuma sampai nggak ada komen lain. Cuma ada itu doang. Aduh aku sampai nggak bisa. Udahlah aku buka baju kan. Kalau udah buka baju stop tuh komennya buka baju. Jadi gue bisa baca. Ya untuk itu akhirnya gue jadi. Nggak kok bisa ya. Maksudnya kayak di live-nya Donki di Koko Yurino ini sama dengan komen-komen di Kimi Hime, di tempatnya Anastasia, di tempatnya Siskae, itu kok bisa sama? Apa yang ngebuat lu semua bersemangat sekali melihat Koyur? Sepertinya ya di luar sana tuh ada yang naksir tahu sama lu. Enggak, gua kayaknya pertama kali. Enggak, kayaknya di luar sana tuh ada yang gitu kayak apa ya, kayak boleh nggak Koyur aku cungkil pentilmu gitu biar nggak mendelep. Ya kan kita nggak pernah tahu di luar sana orang tuh kan fetishnya beda-beda Koyur. Kayaknya gara-gara punya gua warna pink nih. Agak pink nggak? Tapi bisa digini kan? Bisa di press gini kan? Bisa. Coba, pink nggak coba? Nggak mau. Lihat dong gua. Enggak gua doang kok yang lihat. Di press gimana sih? Enggak lah, ini coklat lah bro. Enggak digini gitu biar pentilnya nongol. Anjing dalam banget. Gak bisa bro. Gak bisa. Emang mendelep dari sananya bro. Publik itu kadang-kadang ngomongannya nggak sopan kok Yur. Nggak sopan? Karena mainnya jago. Siapa? Orang ini mainnya jago nih. Karena jago, jadi ngomongnya suka sembarangan. Oh iya. Ya ngerti nggak? Maksudnya kayak dalam hati gue kayak, aduh gue nggak tahu ya. Cuman kalau ada orang yang terlalu berlebihan seperti ini, biasanya di real life-nya nggak segitunya gitu. Gitu. Jadi kayak kalau orang ngatain gue gitu kayak cowok noob atau baru nggak bisa main, ngelawak aja. Apa segala macam, gue tuh nggak pernah marah gitu. Ya karena orang-orang biasanya yang suka menghina-hina itu ya menurutku karena mungkin background kehidupan mereka tuh mereka udah terhina. Iya, jadi mereka terhina, mereka mencari pelampiasan. Nah, merasa menangnya di game itu. Ya. Jadi kalau misalnya mereka menang, ya udah itu mungkin kemenangan besar buat dia, tapi buat gue itu kekalahan yang kecil banget. Mungkin nggak ada efeknya sama gue gitu. Tapi kalau buat mereka, kayak taruhlah, lo sadar gak sih kalau pemain-pemain pro player itu yang main streaming itu tuh tumbal mereka? Tumbal. Jadi kayak
ibaratnya gue pernah ngalahin lu nih, dia bisa bilang ke siapapun. Bilang, Iya. di foto. Iya menang kan? sekali, Iya. lihat gua menang. Padahal kalau ketemu 10 kali menang 1 kali, 9 kali kalah, 9 kali kalahnya kan 7. Iya, itu dia maksud gua kayak apa namanya? Orang tuh selalu mikir kayak hidup tuh kan kompetisi banget gitu. Terus kayak sampai game juga kompetitif banget gitu. Terus kayak ngelihat lu Eko dikalahin tuh kayak mereka tuh kayak anjing nih gue pernah ngalahin Eko gitu. Iya. Jadi tugas-tugas orang-orang yang kayak lu gitu yang ada di posisi udah di atas menurut gua tuh udah bukan lagi yang apa ya lu tuh nggak tahu kalau si Koyur sama Eko lagi bercanda mainnya gitu. Iya, nggak tahu. Iya kan? Nggak tahu, mereka betul belum tahu aja kalau kita misalnya kayak main berlima, ayo balik yang dulu timku itu, gua bantai gitu kan. Iya. Iya kan? Kayak kemarin aja gue main sama Koyur sama Eko ngalahin tim cheater. Tim cheater. Iya. Itu kalau sama tim Teja mah nggak bisa itu. Jadi dukung RRQ atau dukung Onyx? Apa? Dukung RRQ atau dukung Onyx? Onik. Duh, kenapa? Karena saya suka underdog. Lo suka underdog? Iya. Gue tuh kalau misalnya kayak artis gitu terlalu disanjung-sanjung gitu. Nanti kalau dianya ada borok, fansnya denial. Dan gue lihat Kalau kayak tim e-sport paling suka siapa harusnya? apa? Tim e-sport paling suka? Tim e-sport paling suka tuh semenjak gua ketemu siapa ya waktu itu ya? Kan gua main ke GH baru 2 kali nih. EVOS sama RRQ sama Onyx, ya kan? Kalau RRQ waktu itu gua di kantornya. Di kantornya. Kalau Onyx ke GH. Nggak tahu sih gua belum pernah main ke GH yang lain ya, cuman di GH-nya Onyx banyak bocah tolol gitu. Kenapa bocah tolol? Jadi kayak apa ya, kayak banyak gue ngerasa nggak aneh di situ. Gue ngerasa nggak aneh di situ karena oh ternyata anak-anak e-sport juga banyak yang aneh dan mereka tidak malu untuk nunjukin keanehannya gitu. Di situ. Dan gue ngerasa kayak oh ini ternyata Onyx tuh begini ya orang-orangnya, si Sans gitu ya. Yang lu lihat ya begitu tampilannya ya emang aslinya begitu gitu. Nggak ada yang dibuat-buat gitu. Maipan gue lihat waktu itu gue GH-nya Onyx berarti 2018 lah waktu itu kan. Dari yang pertama cadangan sampai jadi pelatih. Sekarang jadi asisten coach kan dia. Ya. Iya. Nah, itu Maipan itu masih komunikasi sama gua sampai sekarang. Sampai sekarang. Dia bilang, "Lu sih Bang, dulu pernah ngedoain gua," dia bilang gitu. Ya elah, Pan, udahlah lu mah jadi official aja, jadi panitia, gue bilang gitu. Bener kan gue nih jadi pelatih? Gitu dia bercanda gitu sama gue, Maipan. Maipan respect, masih bertahan di game. Nah itu dia, Maipan itu nunjukin kalau lu cinta sama gamenya, ya udah. Mau lu jadi krunya, mau lu jadi pelatih atau asisten pelatih apa segala macam, ya dia tetap di situ gitu. Sedangkan banyak orang yang akhirnya cabut karena tidak dapat tempat gitu. Gitu sih, maksudnya kadang-kadang di sisi lain gue ngerasa emang kita harus butuh orang-orang yang memajukan e-sport, bukan orang di depan layarnya gitu, tapi di belakangnya gitu. Maipan sih. Jadi gue waktu ngeliat kemarin Onyx juara gitu, MPL apa segala macam, gue bilang kayak, wah, sampai kemarin ada teori-teori kan. Apa? Teori-teori, jadi dua e-sport ini, RRQ sama Onyx ini kan dua-duanya gue samperin. Dua-duanya masuk M3. Oh. Iya. Kalau gitu ntar lagi GPS aja yuk. Biar nanti impor masuk, Bro. Iya. Tapi kalau lu sendiri sebelum Mobile Legend, berarti lu masuk Mobile Legend umur berapa tuh? Umur 25 ya berarti? Enggak. Aku Mobile Legends kan baru 4 tahun lalu, 28 lah. 28. 28 akhir mau ke 29. Nah, berarti kamu kuliah dong berarti? Aku dulu kuliah dulu. Kuliah kan udah dari umur 21, 22 gitu. Iya, berarti lulus dong. Kuliah lulus. Enggak, aku SMP aja, aku lulusan S2. Hah? S2? Hah? SD SMP? Contoh satu lagi membuat orang jadi malas sekolah. Kamu kenapa tidak sekolah SMA? Biar jadi dongki, Bu. Iya. Aku SD SMP. Aku SMA. Jadi aku ceritanya aku SMA kelas 2. Mau naik ke SMA kelas 3. Padahal sekolah aku tuh bisa dibilang adalah sekolah tuh udah hampir bisa dibilang nggak mungkin nggak naik kelas. Sekolah ya pokoknya sekolah lah ada lah di Surabaya, nggak mau nyebut nama. Iya. Nggak mungkin nggak naik kelas, tapi
Paling enggak lu menurutin apa yang guru mau. Contoh lu nilai jelek, lu remedi datang lah. Iya. Kamu nggak datang? Nggak datang. Aku jadi udah UAS, bisa dibilang UAS itu kayak apa? Ulangan akhir semester. Bukan, ujian. Ya ujian akhir semester lah. Akhir yang semester. Emang bener nggak sekolah bener dia bener. Terus gua kan ngerjain jelek. Dipanggil lah, Yurino, nilaimu jelek, nanti tanggal segini-segini ada remedi. Tapi pada saat itu aku ingat, kalau nggak salah Ragnarok, aku dulu main Ragnarok yang masih Lito, zamannya Lito itu. Iya lu sama, aduh ya itu. Emang Ragnarok ngentot anjing itu, ngerusak generasi bangsa. Zaman itu ada event lumayan gini. Guild. Ya pokoknya ada event lah, event besar. Event nikah, ada tuh event nikah. Pokoknya event gede gitulah. Jadi aku akhirnya memilihlah main event itu daripada remedi. Nggak naik kelas. Di warnet? Ya, terus main di warnet apa di rumah? Warnet. Ya, bolos. Nah, terus? Terus diputuskanlah akhirnya Yurino tidak naik kelas. Padahal seharusnya pasti naik kelas. Pasti naik kelas kalau ikut remedi itu. Tapi naik level, Bang. Nah, tapi nggak naik kelas, terus akhirnya naik level DRO. Bukan naik di depan naik level. Di saat itu aku beli ijazah. Aku juga nggak mau nyebut sekolahnya mana. Beli ijazah. Teman-teman gue sampai kelas 3, aku kuliah semester 1. Bangsat Yurino, anjing. Udah gak gini, ini logika sederhana sebagai orang tua ya, ini maksudnya gue perspektif orang tua ya. Anak ini udah gak mau sekolah. Ya itu aku malah dilanjutin ke kuliah. Ya aku pada saat itu karena aku ya namanya anak lah kayak aku melakukan bersalah daripada nggak marah gitu kan. Terus aku yang merasa bersalah. Udah kamu masih gini udah. Terus mama aku namanya orang tua kan, usahakan sekolah. Terus aku dalam hatiku gini, iya ma aku mau sekolah gini. Ya, sempat nekatkan seperti itu, nekat ada. Tapi namanya basicnya gamer kan ada sekolah, kuliah 1 semester sama di kuliah. UAS beda ke warnet. IP-nya 0,2. Kan? 0,2 1 semester. Terus aku mikir, wah udah 0,2. Akhirnya aku bukan di DO tapi aku OD, bro. Hah? OD. Kok OD? OD itu istilahnya ODW. Keluar sendiri, bro. Gerah. Wah anjing. Wah, tapi papa ibumu gak apa-apa tuh? Sebentar. Masih ada lagi nih kejadiannya. Apa lagi? Nah, abis ya lu. Satu itu aku ODW kan ya, itu kuliah lumayan ternama lah di Surabaya gitu kan. Dan kuliah lumayan universitas besar gitu kan. Kalau emang susah kalau udah universitas besar pelajarannya susah. Oke. Terus akhirnya adalah satu universitas yang gampang nih. Pokoknya masuk, lu dapat ijazah. Aku masih masuk lagi ke situ. Itu mohon lagi tuh? Enggak. Ya pokoknya aku ngomong kayak. Enggak, itu kenapa akhirnya? Aku akhirnya rasa sumpah ini ubaya sensor. Pokoknya kuliah yang ini susah. Aku mau masuk yang situ lah. Itu tempat-tempat teman-temanku. Pokoknya aku nggak perlu masuk dapat ijazah. Ya kan? Yang penting aku punya ijazah, bro. Tapi sama aja. Tetep aja hari-hari aku ke warnet main Dota akhirnya. Enggak, lu udah kuliah. Oh, jadi yang ngerusak lu pas lagi SMA Ragnarok. Pas udah mulai kuliah Dota. Aduh, anjing. Dota sama aja nggak masuk gitu loh. Lu cuma aku nah, tapi gini, kadang tuh apa ya? Aku tuh terus waktu mikir ya, contoh aku Ini kisah yang bertolak belakang dengan perjuangan Ekoju di M1, tau gak lu? Kayak Ekoju tuh banyak sekali pertimbangan-pertimbangan dalam hidup dia, banyak tekanan dalam ini. By the way, ini di rumahnya Eko ya. Ini di Eko tuh waktu M1 tuh harus memikirkan anaknya, istrinya, keluarganya, apa segala macam. Lu anjing, hidup lu seenaknya dongki. seenaknya. Kok bisa? Udah gitu, sebentar, ada lagi nih. Terus
pernah lah. Terus akhirnya aku menikah. Terus aku sempet juga tuh, akhirnya terjun. Enggak, gue mau nanya dulu, taruh jangan nikah dulu, itu proses masih panjang. Itu kan gini, orang umur rata-rata masuk kuliah kan umur 18 tuh. 18-19 lah gitu. Berarti kamu 17 sudah masuk kuliah, ya kan? 18 tahun sebelumnya ya. Ya kan? Berarti 2 tahun ini pindah kuliah nih. 1 semester doang. Oh iya, pokoknya taruhlah kan nggak bisa tiba-tiba pindah, harus nunggu setahun kan? Ya, setahun. 18 ya, 18. 18 terus ke kuliah. Terus 19 pindah kampus. Enggak, yang tadi kan 17 kuliah, satu tahun. Oh iya, ke 18 18 akhirnya pindah kuliah. 18, 19, 20, 21 ngampus. Tapi itu ngampus gadungan. Anjing. Ngomongnya kuliah, Anjing. supaya berangkat keluar main keluar. Temen-temen ya. Temen gue yang Cina juga ada kayak begini nih anjing. Tapi hidupnya berhasil gentot. Ada yang begini nih emang. Ini jadi gue tanya, bro, lu kan baru kemarin cabut kuliah. Kok lu udah dapat mobil sih? Kagak tahu. Gue bilang aja ke bokap nyokap gue. Ya udahlah, aku nggak mau kuliah kalau aku nggak ada beliin mobil. Dia beliin mobil sama bapak ibunya, habis itu sama nggak beres juga kuliahnya, anjing. Aduh bangsat, Yurino tai lu. Habis itu udah tuh kuliah gadungan sampai umur 21 tuh berarti kan? Ya sampai 21. Terus lulus? Nggak lulus. Goblok. Enggak kan lu udah baik kan, lu udah bilang sama ibu lu sama bapak lu. Ini udah pasti lulus. Ya palingnya absen. Itu pun absen gua nggak absen, bro. Itu kuliah ya, itu gua kasih tahu. Itu kuliah ya. Itu kuliah. Jadi yang temen gua itu loh, kuliah saya hampir pasti lulus. Jadi temanku akhirnya ada yang skripsi ini. Skripsi, pokoknya skripsi pun tuh kayak dibuatin orang. Pokoknya skripsi tentang rokok. Lah temanku aja waktu skripsi terus ditanya sama gurunya, rokok kretek itu apa? Rokok yang dikretek-kretek. Lulus. Bener jawabannya itu. Rokok yang dikretek-kretek. Lulus. Ya makanya yang penting itu datang lulus gitu loh. Ngerti kan? Dan lu nggak lulus, Yurino. Goblok. Goblok banget Yurino, anjing. Pantesan dia bocahnya seenaknya. Orang lagi live tidur, lagi live ditinggal. Itu karena lu dari dulu begitu. Iya. Bawa dikit. Habis itu iya aja bakal lagi iya gitu. Oke, udah tuh kan akhirnya lu kan lulus tuh. Berarti lu umur 22 harusnya udah lulus tapi tidak ada ijazah. Tidak ada ijazah. Kerja apa? Kerja bantuin orang tua ke tambak udang. Tambak udang. Oh, orang tua punya tambak. Tambak udang. Oh, ya. Terus menyadari kalau wah, otakku sama dengan udang ya gitu. Kamu gitu enggak? Enggak. Maksudnya aku betul dari awal dulu itu aku daripada sekolah aku mikir aku mending ke tambak gitu loh. Kan gini, Yurino, sebentar ya. tapi ya sama aja gini. Sama aja lebih baik tambak. Lebih baik tambak, tapi tambak nomor 2 daripada game gitu loh. Pada saat itu. Jadi sebenarnya apapun yang mau dikerjakan pasti kalah sama main game. Cuman anehnya masih maksa lo nyoba yang lain, itu tuh anjing tau lu. Bukan maksa nyoba yang lain. Ya mungkin karena itu background keluarga aku dari keluarga yang berkecukupan lah. Iya betul. Jadi ya mereka yang ngasih chance terus gitu loh. Kasih chance terus padahal udah tahu. Aku nggak ngerti ya. Aku kalau jadi orang tua mungkin sekarang aku lihat anak aku gitu nggak akan aku kasih chance lagi. Soalnya aku udah tahu. Nggak, aku tahu kayak orang yang seperti aku dikasih chance tuh, ya mau gimana? Kalau nggak passion ya akan bisa gitu loh. Emang passionnya di game kan? Ya, soalnya orang tua aku jujur ya, mama aku dulu di sekolah juara 1 terus, papa juara 2 terus, anaknya juara 1-2 dari belakang. Juara 1 M1 kan? Oh iya, tapi juara 1 M1. Cuman nggak ada hubungannya sama akademis itu. Nah, yang jadi salah itu mungkin selama ini orang tuh mendoktrin apapun belajar tuh dianggap dari akademis. Iya, betul. Belum tentu gitu loh. Iya, betul. Iya. Cuman lu termasuk yang ini sih, anjing lu pecundang anjing Yurino bangsat. Kesel banget gue liat kisah hidup lu anjing. Kenapa?
Enggak, lu tuh dikasih, lu tuh kayak gini, gue orang biasa nih yang hidupnya menengah ke bawah lah. Berharap dapat fasilitas seperti itu. Gue berharap mendapatkan kesempatan sebanyak itu dan fasilitas sebesar itu gitu. Dan gue ibaratnya kalau misalnya waktu itu gue nggak masuk Unpad, ya mungkin gue kerja gitu, kayak nggak bisa main game, nggak bisa apa gitu. Tapi pinternya lu adalah, lu tuh jago banget bilang ke orang tua lu untuk kayak, nggak, sekarang mah bener gitu, kayak sekarang pasti bener. Terus pas udah gagal, maafin aku. Tapi aku denger nih, kata temanku, ngampus di sini gampang. Dan aku yakin aku bisa di sini. Dan itu pun enggak juga, anjing. Terus setelah bertahun-tahun lamanya baru, ya udah deh, aku kerja di tambak. Terus di tambak juga kalah sama main game, anjing. Bangsat. Ya, gamer sejati. Bukan gamer sejati. Nggak, anjing. Nggak. Wah, lu parah banget lu, Yurino. Kenapa? Aduh, anjing. Nggak, gue soalnya kan pernah kemarin kan lagi ada flashback tuh di YouTube. Di YouTube lagi ada flashback kalau Eko Yurino waktu gameplaynya waktu pas lagi menang M1. Terus ada fotonya kalian lagi megang piala gitu. Kan lu disitu masih kurus ya? Ya, lebih kurus dari sekarang lah. Lebih kurus lah, ini dari sekarang lah. Gue lihat muka lu saat itu kayak gue ngeliat kayak anjing nih. Karena gue lihat kisahnya Eko, gue ngerasa kayak ini kayaknya sekumpulan orang-orang yang hidupnya keras gitu. Akhirnya bisa menjadi juara. Iya kan? Nuh, Eko nuh. Gue lihat tuh wajah-wajah tuh. Eko begini semua, lu juga kan, lu gini doang kan? Lu gini doang nih, nggak megang kan, gini doang nih. Gue liat fotonya lu gini doang. Terus gue bilang, anjing nih anak-anak muda pekerja keras. Terus gue tahu ceritanya Eko hidupnya pahit apa segala macem. Gue ngerasa semuanya sama gitu. Lu paling bangsat anjing ceritanya, anjing. Anak bangsat. Nggak lulus SMA, nggak lulus kuliah. Menang M1 lo, anjing lo. Makanya dari sebentar, aku dari sini kadang percaya kayak kalau orang yang hidupnya keras kayak ngerasa mungkin kerja keras nomor 1 ya. Kalau makanya aku ngerasa bakat nomor 1 bro. Enggak, gue nih ya, gue pas ngobrol sama Eko tuh banyak hal yang relate gitu, banyak hal yang kayak iya ya kok gue juga dulu pernah gini. Ya akhirnya kita bisa dapet ya bang, akhirnya ya bang, iya gitu. Kita nggak nyangka dari kehidupan kita yang dulu makannya begini, bekal kita dulu segini gitu, punya sekarang seperti ini gitu. Sama lu gue nggak ada relate-nya anjing, bangsat. Tapi di lingkungan gue ada yang kayak dia. Ada ya? Ada. Terus jadi apa sekarang orangnya? Hah? Jadi apa sekarang orangnya? Makmur. Iya. Ngerjain apa? Bisnis. Mana gue juga kalau misalkan kemana-mana mau minum sama dia yang bayar juga gitu. Wah kacau dah. Jadi ngerasanya kayak memang pada akhirnya ya orang-orang kayak Yurina itu sebenarnya tes dari Tuhan. Apakah lu benar-benar ikhlas dengan apa yang lu kerjakan? Iya. Bener, lu tuh tes untuk orang-orang yang selama ini kerja keras tapi belum ada hasilnya. Ya. Terus tiba-tiba lu yang hidupnya sembarangan nih, ijazah aja udah pasti dapat, kok nggak dapat, anjing, kesel banget gua. Apa di titik di situ, terus apa namanya ngelihat lu sekarang sukses gitu, itu kan pasti kayak anjing nih dunia nggak adil gitu. Kayak ya, mungkin orang bisa menganggap seperti itu. Iya, cuman kayak lu nggak boleh iri lah sama ini tipe kayak Yurino itu banyak. Tapi ketika lu menyerah, kayak memutuskan buat kayak udahlah percuma, toh juga yang berhasil yang kayak Yurino nih. Nggak, tapi aku ada satu hal, aku dari dulu tapi aku nggak suka dengan kalahan. Jadi meskipun aku dari dulu jadi kayak aku ini contoh nih, kayak aku kalau bener-bener aku nggak suka, aku tuh orangnya cuek banget. Nah. Contoh sekolah aku nggak suka banget, dari dulu cuek. Tapi kalau aku begitu di game, aku nggak suka dengan kalahan. Oh, dari situ. Karena udah banyak kalah di luar nih, akademis bukan kalah di luar, tapi memang aku kalau udah yang aku suka, aku pengen nomor 1 gitu loh. Iya, maksudnya kan kalau ada logika sederhananya kan di sekolah, sekolah nggak naik, terus nggak lulus, kuliah
ganti, terus pura-pura kuliah, terus nggak lulus juga. Ini kan kalah nih. Jadi kayaknya anjing nih. Kayaknya kalau di sini semua kalah, berarti seenggaknya dalam game aku nggak mau kalah gitu. Karena ini aku suka. Ya. Dan mungkin aku pun tuh beruntung loh. Aku karena gini loh ya. Iyalah dari awal juga beruntung. Kasih tahu beruntungnya satu hal lagi. Apa? Emang hidupku ini rasanya emang kayak udah aku ngerasa kadang tuh aku ngerasa hidupku tuh beruntung gitu. Kadang tuh sesuatu yang jelek itu ternyata tiba-tiba di kemudian hari itu menjadi sesuatu yang baik dari gua. Contoh nggak gini, kayak aku, dulu kan aku hobinya Dota. Dota aku lumayan jago lah. Tapi nggak bisa menyentuh sampai top dunia. Top dunia atau top Indonesia aku bahkan nomor 1 nggak. Oke, jadi kerja keras lu tuh ada di Dota ya? Dota. Tapi jadi ceritanya aku akhirnya sudah menikah. Terus kalau main Dota, kan mainnya di PC tuh. Di PC, nggak bisa diajak ngomong. Nggak bisa diajak ngomong tuh. Betul. Aku main PC sama Indonesia nggak bisa diajak ngomong. Sama istriku, dibanting PC. Perang. Dibanting. Banting sampai PC-nya pecah. Pokoknya peok, nggak bisa dibuat main. Rusak. Setelah itu berhentilah aku Dota. Terus tiba-tiba temanku ada yang nawarin, Yur, kamu udah nggak main Dota nih. Ada game nih. Mirip Dota. Terus kamu kalau main tetap bisa ngomong-ngomong sama istrimu. Lebih santai. Oh, jadi kondisinya waktu lagi M1 juga lu sudah menikah juga? Udah menikah, sebelum M1 udah menikah. Umur 28. Kan aku masuk 28, aku menikah 26. 2 tahun. Jadi menikah 2 tahun dengan jadi gini, apa kerjaanmu untuk bisa kerjaanmu setelah menikah 2 tahun main Dota? Kenapa? Kayak gini Rino. Aku jujur ya. Bisa jujur nih. Iya. Mending aku buka apapun gitu loh. Terus kamu nafkain istrimu dari mana saat itu? Ya kan aku kan tetap seminggu sekali ada ketambak. Anjing. Seminggu sekali. Kenapa orang tua lu masih ngizinin lu ketambak? Ya, karena seminggu sekali. Dikasih lah gaji. Semua nggak gini nih. Gua masyarakat, perwakilan masyarakat awam ya. Kayak misalnya kita nih mau nikahin orang nih ya. Kau punya apa? Gini Om, saya nih karyawan, saya seniman, saya pilot, saya pramugara, saya polisi, saya tentara gitu. Nah, waktu lu mau nikahin bini siapa? Nesya ya? Nesya. Mau nikahin Nesya, lo bilang apa? Nggak bilang apa-apa ya, ya cuma pokoknya kita pacaran udah lumayan lama, terus mungkin dari keluarga istri atau itu ya udah ngerasa ya paling nggak tuh ya Yurino nih mungkin belum sadar aja, nanti kalau udah menikah mungkin udah sadar. Baik sekali keluarga Nesya. Kita tidak bisa. Loh enggak, tapi kan tidak bisa. Karena juga mereka kan lihat kan juga dari keluarga aku, mungkin dari keluarga yang paling enggak ya. Ya ada tambah lah, ya aman. Iya. Mau sampai aku nggak kerja pun, mau aku foya-foya di rumah, orang tua aku hidupin gitu loh. Salut. Mungkin seperti itu gitu. Iya. Tapi emang ada. Tapi teman-teman please jangan iri sama orang-orang yang kayak Yurino. Mau lu main kemana, pasti yang kayak Yurino tuh ada. Pasti ada. Iya. Pasti ada. Tapi kan orang makanya kadang itu namanya proses ya. Kadang belajar itu makanya nggak ada waktunya kapan kan. Iya, betul. Bisa aja lu kayak lu Eko itu udah belajarnya pada saat masa muda. Iya, betul. Kalau kayak aku ya justru aku pada saat aku masuk Mobile Legends ya kebetulan karena Mobile Legends tiba-tiba besar, ada organisasi, gua belajar kehidupan dari situ. Gitu loh. Bener, ini cuma selama ini emang, tapi kalau aku selama ini meskipun gitu tapi terkenal dari dulu aku tuh otakku lumayan encer gitu jalan. Nah iya, maksudnya jadi aku bisa. Aku juga kaget, maksudnya tadi waktu kita ngobrol di depan tadi sebelum kita ngonten, kok nih orang pemikirannya maksudnya apa ya, nggak cuma sekedar kayak apa ya, lu bisa jadi terus-terusan manja gitu di hidup lu gitu, lu bisa terus-terusan kayak ya bodo amat sama hidup lu bisa nggak peduli gitu, maksudnya dengan semua kondisi yang ada karena lu ngerasa settle gitu, tapi ternyata enggak gitu. Tapi ternyata lu punya pemikiran sendiri, lu punya ternyata yang dari awal ngomong kayak tolonglah teman-teman yang jadi pro player itu jangan cuma sekedar pro player tapi punya skill lain apa bla bla bla. Dari orang yang
Tidak lulus SMA, tidak lulus kuliah. Bangsat. Plot twist. Aku tuh punya teori, waktu itu aku ngobrol sama Piri Baik, ada seniman dari Bandung. Hidup itu semuanya kayak Vini, Vidi, Vici gitu, kayak cuma ada 3 tahapan gitu. Jadi kayak lo Yurino yang dulu main game tapi banyak salah di hidupnya, banyak kecewain orang, terus naik level jadi Yurino gamer tapi mencoba untuk memperbaiki kesalahannya, dan level 3-nya adalah Yurino yang sudah paham kesalahannya dan yang melakukan secara langsung apa yang sudah didapat dari main game ini. Nah itu aku sekarang aku jadi mungkin aku udah ngelewatin 2, yang 3 ini belum. Nah yang penyempurnaan nih. Karena menurut aku dari 3 ini, ntar ke 1 lagi. Jadi bentuknya kita nggak 1, 2, 3, nah 1 lagi gitu. Tapi nanti levelnya mungkin naik gitu kan? Iya, tapi beda tier. Beda tier. Hidup tuh 1, 2, 3, tapi ntar masuk ke level 1 lagi tapi beda tier gitu. Iya, jadi kayak mungkin sekarang yang gue jalanin sama lu juga mungkin sama. Maksudnya untuk orang menyadari tier dia ada di mana itu yang susah. Dan gue ngerasa ketika lu cara penyampaian lu lewat level itu hal yang paling mudah buat diserap sama orang, karena mungkin ketika lu orang menganggap Yurino itu level 15 saat di M1. Tapi ternyata belum. Nggak ada nyampe level 10 itu. Iya. Iya kan? Mungkin buat gameplay lu mungkin di atas rata-rata gitu. Tapi mungkin buat level lu sendiri saat itu lu belum gitu. Anjing. Banyak lah, tapi ya aku dari kehidupan game mendewasakan orang lo, anjing. Mendewasakan bangsat. Banyak lah yang bisa dipelajari. Ya, contoh aku kayak tadi aku ngomong kayak meskipun perbuatan baik, lu mau ngomong apapun perbuatan baik. Perbuatan baik namanya perbuatan baik kan baik, padahal enggak juga. Iya. Perbuatan baik kalau lu udah sampai kayak itu keinginan, pokoknya apapun tuh kalau manusia tuh udah punya keinginan. Iya. Pasti akhirnya muncullah egois gitu loh. Betul. Iya, ngerti. Jadi bukan masalah baik atau jahat ya. Karena lu sebagai pelaku orang yang egois dari dulu, jadi lu menyadari egois itu seperti apa, lu tuh tahu banget gitu. Tahu banget, pokoknya apapun ini. Apapun hal apapun yang baik kalau udah dibungkus dengan keinginan, apalagi kalau keinginannya sangat kuat, itu bisa memunculkan keegoisme. Egois. Iya, dan menurut gua itu lu sangat berusaha banget loh. Sampai maksudnya itu ngebuat lu lebih cepet capek, jadinya lu ngantukan. Ngantukan. Karena di kepalanya dia tuh banyak hal yang dipikirin. Pikir terus kayak banyak kesalahan-kesalahan yang pengen dia rubah. Betul. Jadi draining ya. Jadi nyedot energi lebih banyak. Terus pada akhirnya ujung-ujungnya dia jadi kayak orang egois lagi. Jadi tapi kalau orang yang nggak tahu prosesnya cuma bilang kayak, Donki, ini harusnya streaming kok malah tidur. Kok malah ditinggal, tapi padahal itu bukan niat dia buat jadi egois gitu. Kalau dulu dia memang egois, tapi kayak dia denial kalau dia nggak egois gitu. Kayak enggak lah, gue sukanya main game gitu. Dia dulu denial gitu. Nah sekarang tuh dia menjauhi nih untuk dia jadi egois lagi, tapi ternyata buat orang-orang yang nggak tahu prosesnya, jadi anjing nih dong, kini kita lagi ngobrol dia tidur lagi gitu kan, jadi kayak tampak kayak egois. Kalau yang nggak tahu Yurino, ya ngerti. Tapi paling penting manusia itu nomor 1 terpenting itu jujur sih. Iya. Gua tuh itu yang paling gua anti pokoknya dengan orang tuh kalau bohong. Dah. Terus sejauh ini gua ngejawab lo waktu gua lagi Discord sama lu, jujur apa enggak? Jujur. Iya kan? Lu orang jujur. Ya, dari cara lu tadi kayak gua kan tadi tanya dikit tuh tentang sport. Jadi lu orang jujur, lu frontal, berani frontal. Taruhlah kita ngebahas itu kan, Erki apa Onik gitu ketika lagi di M3 nih gitu ya. Gue bilang gue bela Onik gitu. Bang, ada masalah apa lo sama Erki? Bukan soal masalahnya, emang referensi orang beda-beda gitu aja. Kenapa sih harus dipertanyakan kenapa nggak suka sama ini? Bukan karena benci. Bukan karena benci, tapi karena Cristiano Ronaldo atau Messi. Kalau gue mah Messi. Kenapa Kan Cristiano Ronaldo lebih banyak prestasinya bla 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 bla. Contoh, aku gini, aku kayak dari sepak bola. Itu aku ya jujur, aku berusaha untuk menjadi orang jujur. Iya. Contoh nih, aku tuh dari dulu ngefans banget tim tuh Manchester United. Iya. Atau Inter. Iya. Atau Real Madrid. Iya. Jadi pada saat Cristiano Ronaldo pernah masuk MU, Cristiano Ronaldo, aku ngefans sama tim. Tapi kalau pada saat tanya jago Messi atau Ronaldo, aku ngomong jago Messi. Itu pendapatku. Aku kadang manusia tuh pengen nyoba jadi netral. Iya. Aku bayangin jadi gini, waktu kayak misalnya Real Madrid
lawan tim Chelsea. Ya. Terus Cristiano Ronaldo dioper megang bola. Ya. Aku nggak ada perasaan takut. Hah. Tapi di saat aku dukung tim, kalau musuh itu Messi megang bola, dagdikduk aku. Oh iya, ya ngerti. Dari situ aku ngerasa, ya aku ngerasa Messi menurutku lebih membahayakan dari Ronaldo. Ya. Itu kan persepsiku tapi. Iya. Yang kadang tuh yang aku heran, di saat kita berusaha netral, kita dianggap karbitan bro. Nah itu dia. Aneh kan? Iya. Dan kamu pernah cerita gitu nggak di konten ngobrol-ngobrol kayak gini, pernah cerita nggak? Konten nggak pernah, tapi mungkin kalau di live pernah akan nyeletuk lah. Aku tuh Oh pernah, cuman nggak pernah sedetil itu. nggak pernah. Ya maksudnya kayak itu pun harus dilatih gitu loh. Iya betul. Di saat lu berusaha menutupin apa yang terjadi di hidup lu itu harusnya lu juga dilatih untuk berbohong nggak sih? Iya betul, iya. Karena dari awal kita kayak lu orang nggak sekolah nih, lu orang yang ibaratnya sekolahnya cuma sampai SMP lah gitu, tapi lu mau mencoba buat jujur, dan jujur itu adalah pelajaran paling pertama saat kita sekolah. Sedangkan banyak orang-orang sekolah yang sekarang nggak mau jujur. Jadi kayaknya ada yang ini sih, ada yang salah gitu dari proses hidup kita gitu. Orang yang nggak sekolah tiba-tiba pengen belajar jujur gitu. Tapi orang-orang sekolah yang sudah cukup belajar tapi kok nggak mau jujur gitu. Ya. Mungkin di situ kali pertanyaannya ya, di situ ya. Yurino yang selama ini gue lihat, gue sempet tanya-tanya sama Eko sih kayak, Yurino tuh pertama gue langsung tanya sama Eko, Yurino tuh dari keluarga orang kaya ya? Iya bang, gitu, langsung gitu. Ya kaya lah, berada lah. Berada ya, terus kayak, oh ya, terus gue bilang kayak, kenapa emangnya bang? Nggak apa-apa, maksudnya ngecek aja. Maksudnya gue kan tiap kali ketemu orang punya deduksi dan asumsi kan. Jadi kayak dengan... Emang nggak, kenapa? Lu asumsi gue dari orang keluarga lumayan berduit itu dari mana? Kalau gue lihat dari gerak-gerik, terus dari sosial media lu, kemarin kan lu sempat dari Bali, abis liburan, terus ngadepin masalah, liburan lagi kan. Nah, yang bisa melakukan itu bukan orang susah. Kalau kita punya dari dulu susah, ketemu masalah, ini selesaiin dulu gitu. Tapi kalau basicnya orang berkecukupan, ya udahlah, liburan kali ya, gitu. Abang-abang lu mau ngomelin lu nggak waktu lu nggak sekolah gitu? Enggak, nggak ada yang ngomelin. Abang gua tuh yang pintar cuma kayak nomor 1 sih. Abang gua yang kedua tapi kan udah almarhum kan. Tapi mirip kayak gua tuh juga dapat banyak pelajaran dari dia hidup. Yang menyadarkan lu tidak cuma game Mobile Legend, tapi juga karena ada histori cerita kakak gitu. Ya kayak kakakku tuh kayak maksudnya kayak ya banyak lah pokoknya perjuangan dia buat keluarga gitu. Jadi kayak dari perjuangan itu lu belajar juga dari situ gitu. Jadi lu mau berubah, lu mau jadi lebih baik. Kalau lu bilang level 1, level 2 itu lu mau mulai. Betul. Masih panjang sih kalau mau cerita tentang Goku tuh panjang lagi tuh. Jadi ceritanya meskipun aku dari keluarga berada, aku juga pernah di momen jatuh gitu loh. Jatuh tuh berarti kayak pada saat itu aku harus menjual rumah besarku, aku pindah ke rumah lebih kecil. Rumah kecil dan itu semua pada saat itu kukuku yang kedua tuh yang bisa dibilang tuh kayak pahlawan keluarga. Tapi sekarang udah almarhum. Papaku jadi tiba-tiba tuh kayak kena penyakit pikun gitu loh. Jadi kayak kerja anak-anaknya belum bisa kerja semua, kena pikun terus tambah blek harus diurusin sama anaknya gitu loh. Dan yang ngurusin anak kedua itu. Yang kedua. Sampai sekarang udah settle semua. Sampai sekarang pun aku jadi ikut menikmati hasilnya sampai sekarang. Gara-gara perjuangan kakakmu itu. Ya, sistemnya udah jalan semua. Fuck. Gitu. Iya. Oh, jadi itu mungkin tamparan terbesarnya dari situ ya? Besar. Dari situ ya? Dari perjuangan kakakmu itu ya berarti ya? Wah, anjing. Tamparan besar masih gini, kalau mau ngomong, kukuku yang kedua itu meskipun dia nggak suka sekolah, tapi beda sama aku. Aku dulu tuh nggak suka sekolah dan lumayan menghamburkan duit orang tua. Nah, kalau kakakmu itu? Emang dia nggak sekolah dan dia jujur ke orang tua nggak suka sekolah, tapi ngerjain sesuatu hal yang lain. Iya. Jadi kamu ngerasa ada hal yang sama, mirip, cuman kayaknya aku bisa diarahin ke sini deh gitu. Dengan hal yang kamu tegesin dari awal yang kamu suka. Anjing. Kayak dia yang hebat tuh contoh yang aku belum bisa tiru. Contoh kayak dia tuh pokoknya intinya tetap mau berbuat baik dan tidak pernah mau langsung kayak nembak orang. Nembak orang, tapi dia selalu mengirim pesan dari cara dia bersikap atau mengambil keputusan di perusahaan itu gitu loh. Dan maksudnya kayak contoh nih. Jadi yang lainnya juga jadi pinter ya? Ya pinter dan itu akhirnya akhirnya itu bisa merubah budaya ditambah itu gitu loh. Kalau contoh nih, lu cuma kalau misalnya contoh lah ditambah, lu ada pencuri, lu keluarin, terus ya udah itu
pencuri hilang, Iya, iya. tapi budaya tambak lu belum tentu berubah. Iya, iya. Suatu saat tiba-tiba kalau ada pencuri lagi, kalau sistem lu belum benar, budaya di tambak lu belum benar, itu bakal ada pencuri baru lagi nggak tahu dari siapa. Iya, gitu. betul. Kalau gue tuh bisa membuat sampai jadi gini, dia udah tahu pencurinya siapa, nggak ditembak, tapi dia sering kayak nyindir pelan-pelan. Akhirnya mereka kayak sungkan sendiri keluar sendiri orang. Caranya kayak gitu. Gitu loh. Jadi kayak hebat lah, dia tuh udah the next level bagi gua gitu. Iya. Yurino, gue nggak nyangka sih maksudnya. Ternyata Yurino, tank. Ternyata lu juga tank di kehidupan nyata ya. Role orang di Mobile Legends sama role orang di kehidupan asli tuh mirip-mirip kan? Mirip-mirip. Ya contoh aku kalau lu ngikutin, apalagi gua di dunia e-sport dari awal ya, maksudnya kayak pokoknya apapun yang ada masalah, kayak dulu temenku misalnya masalah kontrak atau apa, aku yang maju gitu loh. Nah itu, iya emang tank. Emang tank, emang iya, benar. Ya akhirnya jujur, tapi akhirnya aku ada musuh. Gitu loh. Iya, sedangkan kamu... Nah, aku bingung nih kadang nih. Aku niatku berbuat baik, tapi akhirnya aku malah menjadi musuh di orang lain. Gitu. Ya memang selalu ada, tapi kalau gue sih mikirnya adalah ketika kita melakukan hal yang baik, terus ada tiba-tiba kita menciptakan musuh, berarti ada yang salah sama orang itu. Ya, tapi masih banyak juga lah yang aku harus upgrade supaya aku jadi next level lah. Ya mungkin aku ada kayak salah juga lah gitu. Tapi ya pokoknya aku sebagai manusia mau belajar terus lah. Iya. Dan itu dia, kenapa kita berdua pengen belajar terus, karena kita berdua sering blunder. Sama. Thank you, Donkey. Thank you.